Idealnya 30 ya Pak ya? Tidak juga. Ini orang salah semua. Angka 30% itu angka naif yang mengatakan itu tuh orang yang ininya nggak jalan. Jadi yang benar itu adalah tergesa-gesaan. Terus tanda tanya ada apa? Harusnya kan disiapkan dulu prasyaratnya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mang Dadang, Akang Teteh dimanapun berada. Semoga sehat dan berbahagia selalu tentunya. Amin. Masih dari kota Yogyakarta, ada pakar kehutanan mengatakan bahwa SK 287 tersebut itu adalah sebuah ketergesa-gesaan. Ada apa? Pertanyaannya besar. Kesimpulan dari seminar ini sebenarnya telah terangkum dalam petisi Kepresiden Republik Indonesia melalui DPR RI Komisi 4 yang disampaikan langsung oleh Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa DPW Jawa Barat Eka Santosa bersama kawan-kawan, yang intinya bukan menolak reforma agraria di negeri ini, tapi segera cabut SK 287 ini karena bertentangan dengan peraturan pemerintah dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 khususnya. Oleh sebab itu, maka para pakar kehutanan berkuar-kuar dengan segala kekhawatirannya karena SK 287 ini. Dan mudah-mudahan suara mereka didengar oleh para penguasa dan dipertimbangkannya sehingga SK tersebut segera dicabut. Untuk itu, marilah kita simak secara seksama wawancara dengan pakar kehutanan yang satu ini. Namun sebelumnya biasa, klik like, subscribe, pijit loncengnya serta komentarnya. Terima kasih. Go. Bukan masalah kita ngomong karena bertani tentang bertani, bukan. Yang pokok itu adalah sebetulnya juga bukan karena perhutani dikurangi atau tidak, atau ada DBK atau tidak, tetapi apakah Pulau Jawa yang sudah tidak mampu bebannya ini masih bisa mempertahankan dirinya dari terjadinya bencana-bencana yang akan datang lebih besar. Saya kasih tahu satu aja banyak sebenarnya, bahwa Pulau Jawa ini secara hutan kita jumlahnya hanya 16%. Itu pun jangankan kata 30%, sudah kurang. Idealnya 30 ya Pak ya? Tidak juga. Ini orang salah semua. Angka 30% itu angka naif yang mengatakan itu tuh orang yang ininya nggak jalan. Jadi yang benar itu adalah harus diukur. Nah, karena itu di Jawa itu saya dulu pernah membuat peta satu-satunya Indonesia yang namanya peta posisi lahan. Waktu saya jadi kepala balai PPK 11 di Yogyakarta. Di situ saya ukur dengan tata cara mengukur tata ruang yang betul, yang menurut jadi yang bukan hanya pakai lereng, curah hujan dan apa tentunya tanah, tapi dengan berbagai variabel. Hasilnya hutan Jawa itu yang sangat genting, dan genting itu kurang lebih 2,55 juta hektar. Sedangkan di luar kawasan hutan itu di luarnya, maksudnya bukan hutan juga ya, itu 5,83 juta hektar. Artinya kalau dua ini digabung, seluruh Jawa itu baru ada yang genting saja, bukan di hutan tapi bukan di luar hutan. Tolong dipotong juga. Itu totalnya adalah 63%. Oke. Jadi itu penting. Saya poin itu secara ilmiah karena 63% dari hutan daratan yang 13 juta itu untuk Jawa tidak cukup malah. Nah, apalagi 30. Kita punya 60 yang rusak aja, kalau dihutankan tidak cukup. Pak. Nah, relasinya Pak dengan SK 287 ini karena KDBK itu akan mengurangi 1,1 juta hektar, yang artinya kurang lebih 8% dari luas Jawa. Nah, sekarang yang ada saja 16 itu dikurangi, padahal kita butuh 63 plus buffer zone kurang lebih 75%. Jadi Jawa ini kenapa harus begitu? Karena dia berlereng, karena banyak gunung, karena tanahnya gungsol dan rumah, dan juga curah hujan besar, penduduknya besar,
dan tata kerjanya di agraria. Tapi kan tadi disampaikan Pak bahwa SK ini tetap akan mempertahankan eksistensi hutan gitu loh. Ya, karena apalagi di awal saya tahu semua, nanti saya bicara banyak bahwa ini adalah kebijakan beliau tahu ya maksudnya, sehingga orang mengatakan kalau udah beliau mengatakan berarti benar. Maaf Pak, saya manusia biasa. Saya bukan orang besar, bukan orang bawah, tapi saya kalau itu tidak benar ya saya katakan ya tidak harus didukung. Itu aja intinya. Tidak benarnya di mana Pak? Ya tidak benar, saya ceritakan tadi. Oke. Saya kan kalau cerita Ya. 63% pun tidak cukup. Dari Apalagi, hitung-hitungan ilmiah tadi ya. nah itu artinya bencana alam ini akan terjadi. Saya sudah tulis di Kompas, ini penulis Kompas. Saya tahu ya. Pak, kan saya berteman di Facebook Ya, Bapak. jadi di Kompas itu tahun 2015 sudah saya tulis, bukan KDK, sebelum KDK namanya Perber, Peraturan Bersama Menteri, 4 Menteri. Oke. Saya tulis di situ dengan judul apa? Bom waktu, perusakan hutan. Begitu terbit, apa yang terjadi? Ya. Itu Mas. Pak, ada 2 pertanyaan penting lagi Pak yang perlu disampaikan. Ini SK ini belum definitif, belum masuk lembaran negara, tapi sudah gaduh dan terjadi konflik di bawah. Nah, menurut catatan Pak Prasetyo bagaimana ini? Bapak sudah tahu. Saya mungkin juga bicara di media juga. Saya katakan ini adalah sebuah ketergesa-gesaan. Terus tanda tanya ada apa? Harusnya kan disiapkan dulu prasyaratnya. Jadi kalaupun keluar SK-nya, taruh berarti ada pengukuran lokasi punya siapa, di mana luasnya. Bapak saya tahu BPK 11 yang dulu pernah saya pimpin membuat peta IPHPS ya, lupa saya. Oke, peta untuk PS saja itu 3 tahun hanya dapat 12.600 hektar. Ini 1,1 juta, bayangkan 3 tahun itu baru 12, itu setelah konflik. Oh berarti sudah oke. Jadi persiapan itu maksudnya itu Ya. sebelum ada peta 1,1 semua udah clear dulu siapa orang di sana dan tidak ada masalah. Kemudian disiapkan segala macamnya, baru itu mungkin perlu tahun nggak selesai. Nah, yang kedua Pak, kan sebelumnya ada Permen 39 Pak. Perhutanan sosial sudah berjalan, tapi dalam prakteknya kayak di wilayah selatan, ancur-ancuran, di Karawang jadi tempat pembuangan sampah. Terus tiba-tiba ini ada SK seperti ini Pak. Apakah ini tidak tidak terlebih dahulu mengevaluasi yang sudah berjalan gitu, malah ada ini kan lebih masuk. Setuju. Semua itu harus evaluasi dulu, kemudian diperbaiki apa yang harus dilakukan, baru melangkah. Lah untuk melangkah karena menyangkut tanah-tanah yang sudah ada manusianya, yaitu LMDH, bicara dulu lah, jangan orang keluar datang dari mana-mana dari luar dan kabarnya juga ada masalah hukum dan sebagainya. Jadi apa yang saya katakan bahwa ini adalah bom waktu perusahaan hutan ilegal. Ini akan saya tulis kedua kali, yang kedua di Kompas juga, yang isinya itu adalah memutihkan ilegal perambahan. Jadi sebetulnya saya itu sudah ngomongnya udah dihalus-halusin. Pak Trans, closing statement Pak. Pendapat dan saran Bapak nih, apa yang Bapak ingin sampaikan berkaitan dengan terbitnya SK 287 ini Pak? Saya sebagai seorang pribadi yang ingin juga kompromi kebijakan pemerintah, tentu saya setuju dan untuk menyejahterakan rakyat, tapi bukan berarti membagi-bagi lahan atau hanya sekedar membuat orang lain kenyang tapi perlakuannya tidak baik. Jadi intinya kalau menyangkut masalah ini kan ada pihak-pihak seperti reforma agraria yang ingin mendesak, kan tidak harus di Jawa. Kenapa harus di Jawa? Karena apa? Jawa itu kan menarik sekali, aksesnya mudah, tanah subur dan sebagainya. Sehingga saran saya tidak mengatakan tolak ya tidak, tapi kalau ini kebijakan yang baik harus didukung, harus ada perbaikan. Satu tadi bahwa saya sampaikan, yaitu devaluasi yang lama. Yang kedua, yang ke depan ini direncanakan dengan matang, dengan persyaratan semua dipenuhi sampai matang. Kalau itu harus 2, 3, 4, 5, 10 tahun lagi, ya itu risiko. Ya jangan terlalu luas, bikin aja. Ini 12-15 ribu hektar dulu pun udah bagus, secukupnya Pak ya. Lainnya terapkan di Sumatera, Kalimantan, yang mungkin juga tidak kalah bagus. Siap.
Itu aja. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita bertemu di lain suasana, lain kesempatan. Mang Dadang undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.